Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Lia di pembelajaran IPA. Nah, setelah kalian libur lama, sekarang waktunya kita belajar kembali. Nah, sebelum pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi pemanasan global. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang lapisan bumi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa diakhiri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang lapisan dan komponen penyusun bumi. Jadi, lapisan bumi itu ada terdiri dari tiga, yaitu atmosfer, mantel bumi, dan juga inti bumi. Sedangkan komponen bumi yang menyusun bumi kita itu ada 5. Ada yang disebut dengan padatan, nama lainnya yaitu litosfer, kemudian air yang disebut dengan hidrosfer, kemudian tempat tinggal makhluk hidup yang disebut dengan biosfer, kemudian es yang disebut dengan kriosfer, dan juga gas, komponen gas yang disebut dengan atmosfer. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu komponen di bumi kita yang berbentuk gas, yaitu atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer merupakan lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, komponen penyusun atmosfer itu ada yang berbentuk gas, padatan, dan juga cair. Komponen yang berbentuk gas itu ada nitrogen, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada oksigen, dan O3 yaitu ozon. Kemudian yang berbentuk padatan itu ada debu. Kemudian yang berbentuk cair itu yaitu titik-titik air di awan. Nah, ternyata lapisan atmosfer penyusun bumi kita itu juga terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama yang paling dekat dengan bumi yaitu adalah troposfer. Nah, troposfer merupakan lapisan dengan ketinggian mulai 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Kemudian sebagian besar berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Nah, pada lapisan troposfer ini terjadi tempat berlangsungnya sistem bumi seperti ada hujan, kemudian angin, salju, dan juga awan. Nah, lapisan di atasnya setelah troposfer yaitu stratosfer. Jadi stratosfer memiliki ketinggian 10 hingga 50 km. Pada lapisan ini terdiri atas ozon atau O3. Nah, di lapisan stratosfer itu tidak terjadi aktivitas cuaca sehingga biasanya pesawat itu melewati lapisan yang dinamakan dengan stratosfer. Kemudian lapisan di atasnya yang ketiga yaitu ada mesosfer. Nah, lapisan ini mempunyai ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan mesosfer ini melindungi bumi kita agar tidak terkena jatuhan benda-benda angkasa. Jadi ketika benda-benda angkasa yang akan jatuh ke bumi itu akan sebelum jatuh mengenai bumi itu akan terbakar pada lapisan mesosfer. Kemudian ada ionosfer, yaitu lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan juga termosfer
di lapisan ini itu memiliki partikel ion. Nah, ini digunakan sebagai gelombang radio. Kemudian lapisan yang kelima di atasnya yaitu termosfer. Nah, lapisan ini itu melindungi bumi dari radiasi sinar UV. Kemudian lapisan yang paling tinggi yaitu eksosfer. Kandungan utamanya adalah gas hidrogen dan sedikit molekul, kemudian tempat satelit buatan yang mengitari bumi. Jadi di lapisan eksosfer ini satelit buatan itu nanti bisa mengitari bumi. Selanjutnya yaitu membahas tentang tekanan udara. Nah, tekanan udara di dekat permukaan bumi lebih besar daripada tekanan udara di atasnya. Besar tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Jadi semakin tinggi lapisan atmosfer tadi yang sudah kita bahas itu tekanannya akan semakin berkurang. Kemudian membahas suhu di lapisan atmosfer. Di suhu pada lapisan troposfer itu bersuhu minus 52 derajat Celcius sampai dengan 17 derajat Celcius. Kemudian di lapisan stratosfer itu memiliki suhu yang hangat. Kemudian mesosfer itu semakin rendah suhunya dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Jadi di mesosfer itu semakin dingin. Kemudian termosfer dan eksosfer. Lah, pada lapisan termosfer dan eksosfer ini mencapai suhu 2000 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang lapisan ozon. Nah, selain keempat gas, terdapat beberapa gas yang terdapat di atmosfer, yaitu diantaranya yaitu ozon. Nah, lapisan ozon ini terdapat pada stratosfer, yaitu pada ketinggian 18 sampai 54 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan ozon ini itu tersusun dari oksigen. Nah, ozon itu berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Nah, konsentrasi ozon di atmosfer itu anak-anak dapat berubah-ubah setiap waktu. Salah satu yang dapat mempengaruhi perubahan konsentrasi ozon di atmosfer itu yaitu adanya gas CFC. Gas CFC itu biasanya berasal dari lemari pendingin es, kemudian AC, dan parfum. CFC itu mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. Oleh karena itu, anak-anak sebaiknya mengurangi, jika tidak membutuhkan sekali, mengurangi penggunaan pendingin lemari es, kemudian AC, gitu ya. Nah, demikian pembelajaran IPA yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Anak-anak tetap jaga kesehatan, kemudian jaga pola makan, tetap istirahat yang teratur, dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.